Hai Sobat Flix, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Kali ini kita masih mau membahas tentang anggur. Mohon maaf nih, jangan bosan-bosan ya. Oke. Kali ini kita mau membawakan tentang pH drop serta jamur. Karena kebetulan banget nih kondisi tanamannya sesuai banget dengan apa yang mau kita bawakan. Jadi kemarin itu di tempat saya ini hujan terus-terusan selama beberapa hari. Baru pagi ini cerahnya ada mataharinya. Ya teman-teman. Nah, lihat kan kondisi di sini juga anginnya keras sekali. Angin kencang. Oke, balik lagi ke tema. Ini juga berhubungan dengan banyak pertanyaan teman-teman, apakah perlu masang GH atau enggak. Ini bisa kita bahas sekaligus. Jadi gini, tanaman di tempat saya ini, saya lebih sarankan untuk tidak memakai GH. Karena apa? Biaya yang dipakai untuk GH itu udah terlalu besar di awal. Jadi kalau teman-teman pemula yang baru mau nanam anggur, mungkin akan berpikir dua kali kalau diperintahkan untuk memasang GH. Nah sebenarnya juga itu bukan GH ya, itu adalah naungan yang hanya menggunakan atap. Lantas banyak yang bilang bahwa tidak menggunakan GH tidak akan bisa berbuah. Ya enggak juga, tetap bisa nih. Ini adalah tensiang. Lorano. Ya. Jadi tidak menggunakan GH tetap bisa berbuah. Oke, nah sekarang yang berhubungan balik nih dengan tema yang kita mau omongin, pH drop dan juga jamur. Jadi kondisi di mana tanpa naungan, banyak yang bilang akan rentan dengan jamur ketika musim hujan. Sekedar informasi, di tempat saya ini udah 3 tahun saya tidak mengalami musim panas. Jadi hampir setiap hari di sini hujan. Dan memang kebetulan lokasi saya ini adalah sentra budidaya jamur. Di dekat-dekat tempat saya sini adalah banyak sentra budidaya jamur. Jadi kelembapannya lumayan tinggi. Otomatis jamur di sini sangat banyak. Ya. Nah, kalau kita mau membahas jamur, perlu diingat. Jadi jamur itu bukan satu penyakit yang tiba-tiba muncul. Jamur itu adalah sejenis tanaman juga, teman-teman. Nah, sejenis tanaman yang dimana pasti seperti halnya kita bawa nanam anggur, dia itu harus ditanam, baik itu berupa bibit maupun berupa apa? Berupa biji. Nah, begitu juga sama nih. Tapi kalau di jamur, mereka itu penyebarannya melalui spora namanya. Spora itu adalah bibitnya jamur. Jadi kalau teman-teman mau membasmi jamur, kita perlu lakukan 2 hal, yaitu pertama, perawatan si tanaman itu sendiri atau penyembuhan tanaman yang udah terserang jamur. Yang kedua, kita melakukan pembersihan spora agar sporanya itu tidak menyebar lagi. Kalau misalnya spora yang menyebar lagi, maka tindakan yang kita udah lakukan ke tanaman itu jadi sia-sia, teman-teman. Oleh karena itu, pemberian fungisida itu teman-teman perlu lakukan secara berkala. Ya, dengan tujuan tertentu. Nah, kita juga harus pahami fungsi dari si fungisida tersebut. Jadi banyakan nih teman-teman salah menggunakan fungisida. Misalnya gini, fungisida yang sistemik itu tidak bisa untuk penanganan langsung. Karena apa? Karena si obat jamur itu, si fungisida itu harus diserap dulu ke dalam tanaman, baru dia bekerja. Sedangkan si tanaman itu sedang dalam kondisi yang tidak sehat, teman-teman. Bagaimana cara dia mau menyerap dengan baik kalau misalnya tanaman itu dalam keadaan tidak sehat? Ya. Jadi jika tanaman udah terserang, nih jamur, perlu dilakukan pemberian adalah fungisida kontak dulu. Fungisida kontak
Tujuannya adalah untuk mematikan bibit-bibit jamur yang masih tersedia di situ, serta dia juga mematikan jamur yang sedang menempel di tanamannya. Gitu teman-teman. Ketika tanaman itu udah mulai sembuh lagi, maka teman-teman mulai bisa ganti dengan fungisida yang sistemik lagi balik. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan si tanaman dari dalam. Ya. Itu untuk penanganan jamurnya. Nah, kalau teman-teman lakukan secara berkala dengan benar, jadi yang disarankan itu sebenarnya gini. Kalau saya lakukan di sini tanaman saya ini tidak ada jamur nih. Walaupun ada seperti ini, tapi tidak merusak yang lain. Nih. Ini adalah sebelumnya kena antraknosa, sedang dalam perawatan di sini. Nih. Daun barunya udah mulai aman lagi. Biasanya antraknosa itu akan mematikan pucuk daun ya. Jadi tandanya kalau misalnya tanaman itu masih terkena antraknosa, begitu dia semprot dia akan mati. Nah, penanganannya bagaimana? Penanganannya itu kita gunakan fungisida kontak. Dalam hal ini saya pakainya adalah si Antrakol, itu 3 gram per liter selama 2 hari sekali, 2 hari sekali selama 1 minggu. Ya. Kemudian di minggu kedua saya menggunakan masih Antrakol, tapi dosisnya saya turunin menjadi 1,5 gram per liter air. Masih tetap sama, 2 hari sekali. Lalu pada minggu ketiga, awal minggu ketiga itu saya gunakan masih tetap menggunakan Antrakol 1,5 gram per liter. Kemudian di akhir minggu saya menggunakan mulai Amistar Top, atau bisa diganti yang lain yang berbahan dasar adalah fungisida sistemik. Bukan berbahan dasar ya, tapi adalah fungsinya fungisida sistemik. Tujuannya adalah membantu si tanaman ini untuk menjaga dari dalam. Itu. Nah, nanti dalam minggu keempat ya udah tinggal menggunakan yang sistemik aja. Lalu pada minggu kelima, keenam, ketujuh, kedelapan itu kita berikan 1 minggu sekali yang sistemik, dan setelah lewat dari minggu ke-8 kita bisa berikan 2 minggu sekali. Jadi sebenarnya lebih hemat kan dibandingin bikin GH. Dan perlu diingat nih teman-teman, jadi kalau tanaman yang udah nggak ada bibit spora jamurnya, udah nggak ada spora jamurnya seperti ini, kan dia tidak akan tersebar lagi nih spora jamurnya. Jadi kalau teman-teman punya banyak tanaman, di sekelilingnya itu udah bersih, maka yang di area tengah itu teman-teman nggak perlu semprot lagi karena udah tidak ada spora jamur di situ. Itu teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman punya lahan 1 hektar terus harus disemprot 1 hektar, enggak. Cukup di sekelilingnya aja dijaga agar tidak ada jamurnya. Nah, nanti begitu ada serangan lagi atau kita kelolosan ada jamur yang masuk, bisa gunakan fungisida kontak kembali. Ya, itu kalau kita bicara tentang fungisida. Sekarang yang lanjutannya, ini yang paling penting nih, selalu dibahas pH drop. Oke, teman-teman. Saya mau bahas sedikit ya. Sebenarnya teman-teman perlu takutkan itu bukan pH drop. Tapi pH drop itu adalah satu kondisi di mana pH pada media tanah itu menurun, sehingga mengurangi kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi. Benar, tapi nilainya berapa? Tanaman itu butuh hidup pada lingkungan dengan pH 5,5 sampai ke 6,8. Jadi bukan berarti harus di 7. Ya, paling bagus adalah 5,5 sampai 6,8 untuk penyerapan nutrisi, bukan di 7. Jadi nggak usah takut dengan kata-kata pH drop. Nah, yang perlu teman-teman tahu, sebenarnya yang perlu ditakutkan adalah pH drop itu akan menyebabkan tanaman kekurangan beberapa unsur. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah kekurangan kalsium, teman-teman. Jadi ketika musim hujan dan media terlalu basah, biasanya kalsium itu akan turun. Nah, ketika kalsium turun itu kelihatan daun itu mulai kurang sehat. Mungkin aja dia tip burn, ujung-ujungnya terbakar, bisa juga dia melipat.
Nanti saya kasih gambarnya teman-teman. Nah, itu adalah kondisi dimana kalsium kurang. Jadi yang perlu diingat-ingat teman-teman bahwa yang menakutkan itu bukan pH dropnya, tapi kondisi lain yang terjadi setelah terjadi pH drop. Nah, itu juga bukannya instan kill ya, atau membunuh secara langsung. Tanaman itu akan menunjukkan tanda-tanda gejala dulu kekurangan sesuatu zat, sesuatu unsur. Itu masih bisa keburu kita perbaiki dengan cara yang benar, gitu teman-teman. Ya, ini juga banyak teman-teman yang salah tindakan nih. Jadi ketika hujan deras terus-terusan, matahari nggak ada, langsung berpikiran takut pH drop, kemudian teman-teman kasih dolomit yang banyak. Ya, dolomit bagus kalsium, tapi jangan lupa di dolomit itu juga mengandung magnesium. Dimana fungsi magnesium itu justru nanti akan membebani si tanaman itu dalam penyerapan si kalsium juga. Begitu teman-teman. Apalagi nanti ditambah dengan kepanikan akan jamur, ketika teman-teman berikan dolomit yang berlebih, teman-teman berikan lagi fungisida yang berbahan dasar sulfur. Waduh, itu tambah berat lagi si tanamannya. Nanti biasanya terjadi pohon itu kelihatannya kuning-kuning teman-teman daunnya. Ya, jadi yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah tidak usah panik. Mau hujan seberapa seringnya, teman-teman pantau aja tanamannya. Seperti ini 4 hari 5 hari kena hujan, dia ini paling baru seperti ini nih. Ini adalah gejala mulai dia kekurangan jati jauh daun atau klorofil nih. Nih, ini penyebabnya adalah kekurangan cahaya aja. Jadi ketika fotosintesa terganggu, tanaman itu tidak menghasilkan glukosa sebagai energinya dia karena mataharinya kan kurang. Tanaman itu mulai kekurangan jati jauh daun. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini nggak usah panik, biarkan aja dulu sambil nunggu mataharinya muncul lagi gitu. Oke, itu aja yang mau saya bahas kali ini. Jadi saya mau pastikan lagi, untuk menanam anggur di tempat terbuka bisa, tanpa naungan bisa. Yang penting mataharinya cukup, sinar mataharinya. Kedua, tindakan yang perlu dilakukan untuk masalah hujan. Oh iya, satu lagi, hujan itu belum tentu banyak masuk air ke dalam pot ya teman-teman. Dengan rimbunan seperti ini masuk ke sini paling sedikit dia. Jadi nggak begitu besar pengaruhnya di model tambulan pot. Jadi kalau teman-teman yang nanamnya di tambulan pot, nggak usah panik dengan hujan yang terus-terusan, karena belum tentu pH-nya akan menjadi drop. Pemberian dolomit yang berlebih pada kondisi itu justru malah akan mengganggu tanaman karena terjadi kelebihan kalsium yang akan menyebabkan kekurangan magnesium ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan kali ini. Perlu diingat, menanam anggur itu nggak ribet, menanam anggur itu sederhana, menanam anggur itu bisa murah kok. Oke, itu aja dari saya hari ini. Selamat menanam.